Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Kali ini kita akan melakukan setup untuk development environment-nya. Untuk kali ini kita akan menggunakan Docker sebagai environment-nya ya. Jadi kita akan membuat beberapa config. Kita akan menggunakan Docker Compose. Nah, saya sudah sediakan link untuk config-nya di kolom deskripsi di bawah ya. Kita akan jelaskan satu-satu langkah-langkah untuk menggunakan Docker Compose-nya. Nah, teman-teman nanti tinggal ambil linknya, GitHub-nya ya, dan buka di browser favorit teman-teman. Oke, linknya seperti ini. Kita akan masuk ke edit mode. Saya akan menekan dot di keyboard, titik di keyboard ya. Nah, supaya kita bisa menggunakan edit mode. Nah, seperti ini ya tampilannya. Dia berada di edit. Oke, seperti ini. Oh, nah, ini ada Docker Compose, kemudian ada panduan di sini ya. Nah, pertama kita akan buat dulu, saya akan buka terminal ya. Oke, kita akan buat directory. Kita akan masuk, saya akan masuk ke directory c.2/ ya. Nah, kita akan membuat directory Apache PHP Docker. Nah, kita akan menggunakan Apache PHP Docker. Oke, kita create, kita akan cd Apache PHP Docker. Kita akan clear. Nah, kita akan buka dengan menggunakan Visual Studio Code. Kita akan buka code seperti ini ya. Oke, ini masih kosongan. Nah, kita akan oke kan. Yang tidak dipakai, kita akan close ya. Oke. Pertama, kita akan buat yang namanya file ini ya, dockercompose.yaml. Oke, kita tinggal buat file baru, docker strip compose.yaml. Nah, seperti ini. Jadi kita memiliki file docker compose-nya. Nah, dari sini, nah kita harus membuat dua buah folder. Kita akan tambahkan folder satu untuk app ini untuk menampung coding PHP kita di app ini ya semuanya. Nah, kemudian kita akan buat lagi folder untuk ini, jangan di dalam folder itu, kita di dalam ini ya, di luar juga. Nah, ini MySQL. Nah, kita ini untuk menampung database MongoDB-nya. MongoDB-nya database MariaDB-nya. Kita akan menggunakan MariaDB ya. Nah, nanti enaknya ini kalau misalnya kita mau deploy ke production, tinggal copy satu folder, taruh dan tinggal di up. Jadi mudah ya. Jadi nanti semua config atau database MySQL kita ataupun MariaDB kita ada di folder ini semuanya. Jadi kalau misalkan kita nanti up, datanya ada di sini, langsung ada ke up. Dan semua program PHP-nya ada di app di sini. Nanti kita up, semuanya sudah ada di situ. Jadi gampangnya Docker itu seperti itu, kita tinggal ambil semuanya, deploy, tinggal di up, udah. Tanpa lebih mudah harusnya ya. Nah, ini di docker.yaml. Nah, pertama kita akan mengambil versi. Nah, ini wajib ya. Kita definisikan di awal seperti ini. Nah, ini kita tutup dulu sidebar-nya. Nah, ini service artinya disinilah kita akan memulai untuk Docker Compose-nya. Nah, di sini ada web, artinya ini untuk nanti ada Apache dan PHP, adanya di sini. Ini kita akan copy dulu dan saya sambil jelaskan ya. Kita buat indent seperti ini. Nah, web di sini kita akan mengambil PHP Apache, PHP 8 Apache nama image-nya. Ini kita bisa cek di Docker Hub-nya ya. Nah, kita ada Docker Hub. Nah, teman-teman tinggal masukkan ke sini dan enter. Ini udah ada ya, PHP Apache ini. Nah, teman-teman kalau mau lihat silahkan dilihat, diklik. Di sini ada penjelasannya yang seperti ini. Docker full ini untuk pengambil. Nah, ini nanti adanya di sini. Ini sudah gabungan ya. Jadi di sini sudah ada
PHP 8.2 dan Apache-nya. Jadi kita udah jadi satu. Nanti yang menjadi tempat untuk penyimpanannya di sini untuk di kontainernya ya. Adanya di var www html. Ini defaultnya untuk Apache kan di sini ya. Kita sudah pelajari di video awal-awal untuk setup Apache. Nah, kemudian lokalnya ini di lokalnya kita ini ada di app. App itu yang tadi. Nah, ini ya app. Jadi dia akan nge-mirror ya atau nge-link dengan app yang ini. Jadi app yang ada di sini akan sama dengan var www html. Terkait dengan link sudah pernah kita pelajari juga di video awal ya. Ini buat teman-teman yang baru join di video ini silahkan cek video awal kita sudah pelajari itu. Nah, di sini ada port. Ini port yang di kontainer dan ini port yang di lokal. Yang di lokalnya kita sama. Dia menggunakan default 80. Nah, ini dependensinya ada DB supaya ketika dibaca dia langsung kebaca ya dependensi DB-nya. Nah, kemudian di sini ada DB, kita akan menggunakan MariaDB. Nah, kita akan masukkan ini ke sini. Ini indentasinya juga diperhatikan ya. Ini kita akan taruh ke sini. Database yang akan kita gunakan di sini adalah MariaDB. Ini image-nya MariaDB. Teman-teman kalau mau ngecek tinggal di copy MariaDB-nya dan buka ke sini. Ini ya. hub.docker.com. Dan teman-teman pastikan sudah login. Dan teman-teman juga harus sudah menginstal ya untuk Docker-nya. Nah, Docker desktop. Nah, saya tidak akan mengulang lagi karena sudah pernah kita buat di video-video sebelumnya ya. Teman-teman tinggal download dari sini. Nah, ini ada buat Windows, buat Linux, buat Mac. Nah, download kemudian teman-teman install. Nanti teman-teman cek di channel ini juga sudah pernah kita belikan tutorialnya untuk cara menginstal di Windows ya. Nah, ketika sudah menginstal, teman-teman harus registrasi, teman-teman login. Nah, setelah login nanti kan seperti ini, kita bisa ngepull. Nah, istilah di ini ngepull ya. Atau kita kalau di inian yang ngepull ini ya MariaDB kita menggunakan official yang ini MariaDB. Nah, ini untuk keterangan-keterangannya silakan dibaca-baca. Nah, ini cukup panjang. Kita sudah ini ada contohnya juga. Kita sudah sederhanakan dan di sini ya. Jadi ini nanti ketika di up ini container name-nya jadi MariaDB sama dengan image-nya. Di sini ada root passwordnya, kita menggunakan root. Jadi ketika kita login sebagai root, menggunakan password ini root. Nah, nanti juga akan dibuatkan database baru MyDB namanya untuk user, my user dan passwordnya my password. Nah, ini ada untuk link juga ya. Di lokal kita MySQL ini nanti akan keisi dan di kontainernya ini var lib MySQL nanti akan sama isinya. Nah, jadi supaya kita tinggal copy satu folder, pindahkan deploy ke production, tinggal di up, gampang ya. Oke, ini untuk DB. Jadi ini untuk PHP dan Apache-nya di sini, untuk database-nya di sini. Nah, kemudian kita akan tambahkan untuk mengakses si MariaDB-nya, yaitu menggunakan adminer. Ini juga sama. Adminer, teman-teman tinggal copy dan lihat ke sini ya. Nah, lihat ke sini, kemudian tinggal dibuka di sini. Saya ngambilnya juga dari sini. Nah, ini ada adminer, tinggal diklik. Ini ada panduannya, dibaca-baca. Jadi sebagai seorang programmer, teman-teman jangan malas untuk baca dokumentasi ya. Di sini ada nih panduannya. Saya menggunakan ini. Oke, kita akan masukkan ini adminernya, kita copy. Kita akan taruh ke sini. Nah, indentasinya ini harus satu ini ya. Web DB adminer ini satu strata lah kalau istilah kita ya. Lurus. Nah, jadi seperti ini. Nih. Oke, ini sudah. Kita tinggal save kalau sudah. Nah, ini sudah. Nah, teman-teman lihat di sini ada panduan ya. Nah, panduannya dipastikan kita sudah memiliki folder app ini. Sudah ya. Kemudian kita juga sudah memiliki folder app ini berada satu folder dengan satu directory dengan Docker Compose yang ini. Jadi app MySQL yang ini ya.
Nah, kita sudah membuatkan nih app MySQL sudah. Nah, kemudian di sini ada berisi file PHP Anda untuk yang folder app ya tadi ya. Nah, ini juga MySQL berisi data untuk MariaDB-nya. Oke, tadi ya sudah. Nah, untuk menjalankannya kita bisa menggunakan Docker Compose app atau Docker Compose app-d. Nah, ini ya. Kemudian kita bisa mengakses winner dari sini. Kita akan coba menggunakan ini. Supaya kelihatan ya errornya, kita gunakan app saja. Tidak akan menggunakan app-d ya. Pastikan teman-teman sudah menjalankan Docker desktop-nya. Nah, ini ya Docker desktop, jalankan dulu sampai dia statusnya running. Nah, ini statusnya udah hijau, artinya dia sudah jalan ya. Session expired. Kita harus ini ya supaya dia bisa terbaca harus login. Nah, ini dia akan pairing. Nah, oke, ini sudah jalan, tandanya di sini sudah berwarna hijau. Saya akan minimize ya. Ini juga sudah sinkron. Nah, sekarang kita akan jalankan ini. Nah, caranya teman-teman tinggal buka di sini, kemudian ada terminal, new terminal. Oke, di dalam new terminal ini akan mendownload ulang ya. Kita akan paste ke sini, Docker Compose app. Yang D-nya ini kalau misalkan teman-teman sudah rasa sudah tidak ada error bisa menggunakan D, artinya dia akan berjalan di background. Tapi saya akan menggunakan app saja supaya kita ketahuan errornya apa ya. Saya akan enter, lihat dia ngedownload dulu, pooling adminer, kemudian web tadi ya, Apache dan PHP-nya. Kemudian juga pooling untuk DB-nya juga. Oke. Ini masih ngeload, dia ngepool dulu. Kalau saya lebih suka menggunakan Docker ya untuk ngedevelop aplikasi karena lebih praktis dan lebih mudah. Pindah-pindahnya gampang jadinya. Kalau mau deploy ke production tinggal di copy semuanya, taruh udah tinggal up udah gitu ya. Tapi ini lebih ke inian kesukaan teman-teman juga ya. Kalau saya lebih suka ini. Ini di video sebelumnya kita menggunakan Apache dan Nginx. Nanti kita akan contohkan juga untuk menggunakan Nginx-nya ya. Nah, menggunakan Docker juga. Oke, ini udah mulai start ya. Nah, ini untuk memastikan dia jalan atau tidak, kita tinggal buka untuk ininya ya. Kemudian di sini ada kontainer. Nah, lihat ini sudah hijau ya. Apache PHP Dockernya ini sudah hijau. Nah, sekarang kita bisa coba di sini dengan menggunakan localhost. Localhost kita jalankan. Ini tidak, kita belum ada PHP-nya ya. Kita tambahkan di sini nih. Kita tambahkan index.php. Oke. Kemudian di sini kita turunkan. Kita tambahkan tanda tanya PHP. Nah, kemudian di sini kita PHP info. Nah, seperti ini ya. Kita akan save. Nah, sekarang kita akan coba jalankan lagi. Nah, ini sudah jalan ya. Tadi kita belum ada file untuk PHP-nya. Jadi ini sesuai, kita sudah jalan. Nah, sekarang kita akan coba menjalankan untuk yang adminernya. Adminernya ini bisa lihat di dokumentasi tadi ya kita. Nah, ini ya dokumentasinya. Kita bisa menggunakan localhost 8080. Oke, ini kita copy. Kita tambahkan ke sini. Nah, localhost 8080 kita tinggal enter. Nah, lihat kita sudah bisa ya mengaksesnya. Kita coba masuk sebagai root ya. Kita masuk sebagai root. Oke, passwordnya juga root. Nah, database-nya root langsung all ya. Kita langsung login. Nah, lihat kita sudah berhasil login ke semua database yang ada. Oke, ya jadi kita sudah berhasil ya mengkonfig untuk Dockernya. Jadi kita sudah membuat ini untuk coding nanti semua di sini. Kita lihat yang MySQL-nya. Tuh, sudah terisi ya. Jadi semua
yang tadi kita up, ini ada juga di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman ada data, ada table, ada create apa, dan teman-teman pindahkan ke production, semuanya ada di sini. Akan ke bawah dan ketika kita up, semuanya tidak hilang nanti. Tidak memulai lagi dari awal. Oh ya, enaknya ya. Oke, untuk config environment untuk local dev menggunakan Docker. Nah, kira-kira untuk menggunakan Apache dan PHP dan MariaDB seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.